Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ploud. Seperti biasa, sekarang saya lagi di rumah, lagi cuti. Jadi saya bikin video di rumah. Sekarang saya lagi syuting di rumah saya. Ini adalah ruangan perpustakaan saya. Jadi di rumah saya bikin ruang perpustakaan buat tempat baca-baca. Di sini ruang perpustakaan saya ini lebarnya cuman kecil, 2 meter kali 3 meter, jadi di samping ruang tamu. Jadi ruang tamu, terus sebelahnya saya bikin ruangan perpustakaan untuk baca-baca. Kebetulan saya banyak koleksi buku, jadi buku-buku saya simpan di sini biar nanti atau anak-anak saya atau tamu ke rumah mungkin bisa sambil membaca. Jadi sekarang saya bikin video tentang biasa seperti kita di laut itu tentang basic plan, yaitu perencanaan suatu pelayaran dari suatu tempat ke tempat berikutnya. Tapi di sini apa fungsinya basic plan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga nanti video ini bermanfaat buat Anda yang menonton, khususnya bagi pelaut. Mungkin Anda semua sudah tahu ya, khususnya bagi orang dek, itu basic plan itu merupakan yang harus kita buat di atas kapal, di mana tanpa basic plan kita tidak akan sampai ke suatu tujuan. Dengan membuat basic plan kita akan sampai ke tujuan dengan aman dan selamat, karena dengan membuat basic plan kita akan tahu berapa jarak. Setelah tahu jarak, kita akan tahu berapa hari atau berapa jam waktu kita tempuh untuk melakukan satu pelayaran. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan membuat basic plan kita akan tahu di mana titik-titik poin kita belok. Dan yang ketiga, dengan membuat basic plan kita akan tahu di mana area-area bahaya navigasi. Di situ kita akan tahu bahaya-bahaya navigasi, bahaya-bahaya yang rawan, sehingga kita bisa antisipasi untuk keselamatan kita berlayar. Itu ya, itu mungkin sekilas aja tentang basic plan. Sekarang kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari. Karena kita seorang pelaut, kita juga harus membuat suatu plan kehidupan kita. Mungkin tanpa kita sadari atau Anda sadari, mungkin Anda sudah membuat plan atau perencanaan masa depan Anda. Tapi semuanya itu kita sudah laksanakan di atas kapal. Kita tinggal mengaplikasikan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus membuat plan kehidupan jangka panjang 5 tahun, 10 tahun. Dengan membuat plan tersebut kita akan tahu di mana berapa lama kita akan mencapai suatu tujuan kita, terus di mana daerah, di mana mungkin tahun-tahun yang akan bahaya, tahun-tahun yang membuat kehidupan kita sulit, atau tahun-tahun kita membuat kita bahagia. Jadi dengan membuat plan tersebut kita akan cepat sampai ke tujuan tersebut. Itu ya, mungkin kita tidak selamanya di laut. Mungkin ada juga senior-senior kita mungkin sudah lama di laut, berlayar sampai umur 50 tahun ke atas, 60. Itu tidak ada masalah, karena memang di laut itu merupakan suatu pekerjaan yang sangat mengangankan. Jarang sekali ya teman-teman kita atau senior-senior kita pensiun di darat, bahkan mereka menghabiskan waktunya di laut, karena di laut itu memang mengangankan, membuat kita hidup tenang, membuat kita nyaman, dan juga membuat kita ibadahnya mungkin lebih khusyuk karena tidak ada gangguan, karena suasananya memang pas banget itu ya. Tapi ada juga rekan-rekan kita yang sebagian pengen pensiun dini, mungkin ada umur 40 tahun, 45 tahun, mereka sudah di darat, sudah membuat suatu bisnis, telah membuat investasi mungkin.
dengan investasi mereka tidak bekerja lagi seperti membeli tanah atau membuat suatu perkebunan kayak di Sumatera misalnya atau Kalimantan, perkebunan sawit, perkebunan karet. Setelah perkebunan sawit atau karet sudah banyak, mereka tidak perlu kerja lagi, jadi mereka tinggal menikmati hasil. Tapi ada juga mungkin rekan-rekan kita membuat suatu bisnis. Dengan bisnis tersebut mereka tidak berlayar lagi, mereka fokus dengan mengurus bisnis. Dengan bisnis itu mereka tetap mendapatkan penghasilan dan bisa memberikan kehidupan bagi keluarganya dan menyekolahkan putra dan putrinya. Kita sebagai pelaut dan kita masih muda, kita harus membuat suatu plan kehidupan kita dengan perencanaan dengan matang, dengan keyakinan yang kuat. Insya Allah plan tersebut Allah kabulkan. Tapi tetap berusaha dengan perencanaan sesuaikan dengan ilmu-ilmu yang kita miliki. Salah satu mungkin yang baik menurut saya bisnis kita yang harus kita jalankan adalah bisnis di bidang online, di mana sekarang zamannya digital dan serba online. Dan kita juga untuk belajarnya sangat mudah. Kita cukup megang HP, kita belajar di sana, kita cari hal-hal yang bisa kita jalankan dan kita rintis dari sekarang, sehingga pada saat kita pensiun nanti atau saat kita pengen pensiun dini, kita sudah ada bisnis yang bisa menghasilkan duit buat kita, sehingga kita tidak perlu berlayar lagi. Tapi jika Anda pengen berlayar tidak ada masalah, dan saya juga pengen masih berlayar dan fisik saya menurut saya juga masih kuat. Tapi saya juga mempunyai keinginan mungkin suatu saat nanti saya pengen di darat, karena di darat itu merupakan menurut saya itu adalah hal yang sangat baik dan bisa berkumpul dengan anak dan istri kita di rumah. Itu ya. Ini video singkat ini semoga bermanfaat. Nanti saya lanjut lagi membuat video berikutnya karena saya masih di rumah, ditemanin sama anak saya. Jadi saya biasa ya, kita ngasuh dan istri saya juga kerja. Jadi saya di rumah ngasuh anak di rumah dan sambil ya biasalah sambil pantau-pantau tentang kegiatan saya sehari-hari untuk mencari uang tambahan. Itu ya, terima kasih telah menyaksikan video singkat ini. Semoga bermanfaat buat Anda yang menonton video saya. Salam kompak selalu bagi pelaut Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.